Yang satu kuatnya di memori, yang satu kuatnya di fisik. Ya udahlah, nggak usah dibandingin gitu kan. Uh, karena mereka ya udah beda-beda potensinya. Oke, malam hari ini kita mau bahas tentang waktu ditanya sama Karin mau bahas apa Kak. Terus aku kasih beberapa pilihan, tapi akhirnya kayaknya ada satu topik nih. Kebetulan anak pertama saya remaja, 15 tahun. Ada satu topik yang dialamin orang tua remaja, dan kebetulan aku juga mengalami saat ini. Itu bagaimana kita connect dengan si anak ini. Kalau masih SD masih aman. Udah remaja ini agak tantangan banget gitu kan. Jadi bagaimana secara emosional kita bisa connect, terus yang penting juga itu bagaimana mereka bisa percaya sama kita. Jadi mereka tuh curhat sama kita, bukan sama orang lain. Nah, ini kan banyak dialaminya sama orang tua, di mana mereka tuh kayak anaknya nggak mau curhat, tapi curhatnya sama temen. Kalau sama temen doang sih nggak apa-apa, kalau sama guru nggak apa-apa, ya atau sama saudara, om tantenya. Yang bahaya kalau mereka curhatnya sama orang yang punya motif jelek. Jadi sekarang kita bongkar nih rahasianya. Oke, tadi Karin udah kenalin ya, tapi aku izin perkenalkan diri lagi. Teman-teman, aku itu sebenarnya sebelum terjun ke Steven, aku kerjanya content creator, cuma jadi akhirnya jadi praktisi parenting dan ABK karena sudah membesarkan sendiri anak ABK dan anak ABK dan anak normal secara bersamaan. Yang alhamdulillah anak ABK-nya dinyatakan sembuh secara psikologis dan secara sekolah di sekolah inklusi, dan mereka menyatakan resmi bahwa anak ini rilis dari ADHD-nya. Akhirnya terjun deh untuk apa? Supaya Promotor Certified 7 Tematik Stephen Parenting Learning Couple. iya Kak, iya, Oke, iya oke. Kak. Silakan kasihan dilanjut, Kak. Kaget aku. Nah, apa namanya? Akhirnya dari situlah pada banyak yang bilang, Kak, share dong bagaimana membesarkan anak dengan beda kondisi, dan karena yang sebenarnya yang bermasalah tuh jatuhnya bukan anak ya, akhirnya parentsnya, orang tuanya. Ya udah, aku akhirnya mulai deh sharing-sharing. Bukan berarti aku ahli atau bagaimana, tapi based on my personal experience aja. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf, tapi so far so good, so far berhasil. Tapi bukan berarti di rumah gak ada masalah, masalahku banyak sama anak, instingku perang mulu gitu. Ada yang insting di sini? Oke, di sini aku banyak klien, so far 75% klienku adalah orang tua dan anak ya, family. Anak-anak biasanya minta jurusan, kalau yang gede-gede penentuan jurusan, kalau yang kecil pengen tahu arahnya kemana. Yang paling sering dapat klien, orang tuanya bilang gini, Kak, aku pusing sama anakku. Percayalah, yang ngomong pusing sama anaknya intuiting. Dah, yang ngomong pusing anaknya intuiting. Begitu aku tanya, ada masalah apa Kak? Bilang, masalahnya aku pusing, nggak ngerti anakku mau diapain. Oke, anaknya intuiting kayaknya Kak. Aku bilang gitu, benar. Dan itu keluar. Mayoritas begitu dia ngomong kayak gitu, itu hasilnya valid di intuiting, bukan nebak-nebak ya. Dan ada juga yang anaknya dicap ABK sama sekolah, padahal enggak, padahal dia normal, dibawa ke psikolog juga normal. Itu nggak jauh-jauh dari intuiting sama insting. Itu pengalaman dari klien-klien yang masuk ke aku. Nah, ini anak-anak ABK yang aku handle. Mereka macamnya banyak. Ada ADHD, disleksia, ada yang apa ya, anak berbakat tuh, berbakat yang IQ-nya 180, ada Down syndrome, ada autism ya, yang aku belum
pernah tes itu sebenarnya anak cacat misalnya kayak tunanetra atau tunarungu gitu, pengen gitu tapi belum dapat kesempatan. Ini tenaga pendidik, ini adalah guru-guru di sekolah inklusinya anakku ya. Waktu itu dites diminta sama kepala sekolahnya. Kemudian ini suka ngisi seminar parenting. Jadi teman-teman tuh kalau mau ngundang, Mas Edi isi seminar parenting dong, bilang aja. Ya, nggak usah takut-takut. Ada IG aku kan, di situ DM aja. Ini aku pernah diundang khusus ke Cirebon karena orangnya nih feeling ekstrovert, maunya sama aku. Ya udah dikumpulin orang 11 orang, aku jalan ke Cirebon untuk tes Stephen dan seminar. Oke, nah teman-teman, ini yang punya anak ya. Yang nggak punya anak kalau bisa jawab boleh lah. Masalah apa sih biasanya sering dihadapin? Masalah dari sisi kita sebagai anak atau masalah dari orang tua yang menghadapi anak? Boleh dong sharing-sharing di kolom komentarnya. Insting tiba-tiba buas. Bukan buas lagi. Mohon maaf ya, katanya insting tuh genetik spesial. Di rumah saya ada 2. Gimana coba nggak buas gitu ya? Udah kayak perang dunia tiap hari. Masalahnya yang berantem insting sama insting. Kakek sama cucu, laki-laki kan. Kebayang aja gitu kan. Maknya duduk aja tuh di meja makan ngeliatin perang. Itu ting dikira nggak normal karena suka, iya benar, halusinasinya tinggi. Ami apa nih dikira, iya kasihan ya, itu nggak boleh ya teman-teman. Tips nih, nggak boleh cap-cap orang ABK kalau nggak ada pernyataan resmi dari psikolog. Ya kali orang dianggap cacat gitu kan nggak. tuh. Tarifnya berapa? Oke. Itu kok bisa diomongin di belakang. Kata Karin bisa diomongin di belakang gitu kan. WA aja, DM aja. Tuh kan, puyeng ya punya 2 insting. Tuh, banyak yang ada. Q&A boleh. Oke, oke. Di rumah 2 otak kanan. Ini orang nanya permasalahan apa ibu-ibu, bapak-bapak yang sering dihadapi malah curhat punya anak insting, punya anak ini. Ini ada yang mau jawab nih. Nih, siapa nih anaknya yang susah diatur di rumah? Siapa yang punya anak susah diatur? Atau siapa yang punya anak nggak pernah mau dengerin orang tuanya? Kalau dikasih tahu ini selalu ngelawan, dikasih tahu hal lain ngelawan. Atau yang siapa yang sering bertengkar di rumah, ya kan? Terus atau yang merasa, aduh kayaknya ya, saya itu nggak connect banget sih sama anak saya gitu, kayak ada gap yang besar di antara kita sama anak. Anak saya anaknya susah diatur ya, rata-rata anak Gen Z itu susah diatur ya. Beda isi kepala gitu. Apa kabar saya yang punya semua MK di rumah ya kan? Jadi promotor ujung-ujungnya kan? Tapi nggak cocok sama anak yang thinking. Kakaknya apa MK-nya? Anaknya thinking. Kakaknya nih apa ininya MK-nya gitu kan? Oke, kita lanjut dulu. Nanti kita bisa langsung ditanya jawab ya, bahas-bahasnya. Nah, ini ada sedikit fakta, data sih sebenarnya. Jadi, ini sebenarnya kasus mental health. Kasus mental health saat ini banyak banget remaja yang punya masalah di urusan mental health, tapi hanya 4,3% orang tua mendeteksi anaknya mereka butuh bantuan. Mental health, kenapa sih aku bawa mental health? Karena sebenarnya sumbernya adalah dari yang tadi, nggak punya koneksi emosi sama orang tuanya, ujung-ujungnya jadi mental health kan, kayak gampang stres, gampang depresi, bahkan dia bisa mengarah ke ADHD gitu, susah fokus. Nah, supaya anak-anak kita nggak ini bisa lihat ya, kalau kelihatan grafik paling atas itu mereka lebih memilih mengatasi masa remajanya sendiri dibanding mendapat bantuan. Beda kalau zaman orang tua dulu yang anak-anak lahiran 80-an sampai di 90-an awal, mereka
misalnya dia punya masalah nih masa remajanya, itu nggak terlalu bahaya, nggak terlalu berat, masih bisa dihandle ketimbang anak-anak sekarang. Kenapa anak-anak sekarang tuh lebih berat? Karena pengaruh sama nih gadget. Gadgetnya itu sangat apa ya, mengkontaminasi isi otak, sehingga kita tuh jadi kayak kalau kita nggak tepat nih sasarannya, kita susah masuk ke anak kita. Dia udah apa ya, ter uh, terkontaminasi sama gadget dan apa yang dia tonton, which is kita kadang orang tua nggak tahu apa yang mereka tonton gitu. Nah, mengapa koneksi emosi itu penting? Teman-teman lihat ya, ini sekedar ilustrasi, ada gambar otak. Kalau teman-teman yang mempelajari Stephen, itu pasti pelajari semua ya isi-isinya. Tapi ini sekedar info aja bahwa bagian-bagian otak ini, otak yang terhubung ini, ada koneksi emosional yang kuat mengaktifkan bagian otak. Jadi dia bertanggung jawab untuk kepercayaan, empati, dan kerjasama. Misalnya ada yang bagian otak yang suka buat merasakan cemas, ada bagian otak yang bisa membuat happy, itu mereka saling terkoneksi ya. Nah, anak yang lebih bahagia itu anak-anak yang merasa dicintai. Ya, anak-anak yang merasa lebih dipahami sama orang tuanya. Mereka tuh cenderung lebih bahagia, lebih pede, dan mereka punya harga diri yang tinggi sehingga mereka tidak mudah dipengaruhi sama lingkungannya. Nah, hubungan yang langgeng itu karena koneksi emosionalnya yang dibangun sejak awal, sejak dia masih kecil. Dan ini akan jadi fondasi yang kuat untuk hubungan yang langgeng sampai anaknya dewasa. Kalau teman-teman sudah paham teori ini, teori FPL ya kita bilangnya, fenotip di mana adalah kondisi seseorang saat ini itu terdiri dari genetik dan 20% dan 80% lingkungan. Nah, itu yang tadi saya ceritain di depan, bahwa lingkungan salah satunya itu kayak faktor gadget, itu sangat mempengaruhi anaknya. Makanya supaya kita bisa tepat sasaran, kita perlu mempelajari apa sih genetik si anak masuknya biar tepat. Nah, ini ada 5 langkah cara membangun koneksi emosi ya. Yang pertama, coba deh luangkan waktu yang berkualitas gitu. Jadi bukan cuma kayak I'm here, gua ada, tapi orang tuanya sibuk main gadget gitu. Iya, bunda ada di samping kamu, tapi main gadget gitu. Anaknya nggak ngerasa ada setruman, ya bunda sibuk main gadget gitu kan. Tapi bunda ada, jadi ada tapi nggak ada gitu kan. Sekarang lagi fenomena banget tuh yang ayah ada tapi tidak ada. Tapi usahain hadir sepenuhnya. Misalnya, oke, bunda pulang kerja bisa main sama kamu 1 jam ya sebelum tidur. Ya udah, benar-benar itu gadgetnya taruh. Kayak barusan tadi anak saya bilang gini, dia tuh kayak capek apa gitu habis makan, terus saya bilang, adek boleh nggak duduk di samping bunda, bundanya bikin materi dulu sebentar, duduk samping bunda, tapi ngapain gadget deh, duduk aja ngomong sama boneka kamu. Kebetulan anak saya yang kecil kan feeling ekstra, disuruh ngomong sama boneka. Itu lumayan ngerilis sakit perutnya dia. Tapi kalau dia dibiarin main gadget, dia sakit perut, itu kasihan, nanti malah perutnya tambah sakit. Kayaknya sih sakitnya kebanyakan makan ini. Kebanyakan makan, dia nggak tahu bedain sakit perut sama kenyang gitu. Udah nggak sakit katanya, dia katanya habis ngobrol sama dinosaurnya. Iya, nah kemudian kita dengarkan dengan empati, artinya kita dengerin dia sepenuh hati, bukan kayak dengerin tapi yang judging atau menghakimi kayak kamu sih gitu makanya jadi begini. Dengerin aja dulu, dengerin dia mau curhat apa, curhat aja, cerita. Jadi tunjukin bahwa kita tuh paham sama mereka, terutama buat yang punya anak feeling ya. Jadi kalau pulang sekolah aku selalu bilang gini,
ngapain tadi, main apa, itu doang pertanyaannya. Seru nggak, seru nggak, happy nggak, happy nggak. Udah nih, udah beres. Misalnya ada cerita di cerita, kalau nggak ada cerita ya udah happy happy, jawabnya seadanya. Terus langsung tanya, ada PR nggak ada, ya udah aman. Udah selesai gitu. Jadi kayak apa ya, dengerin aja kalau dia ada masalah, kalau nggak ada masalah ya udah, nggak, no problem berarti kan. Terus bermain bersama, main bersama tuh apa ya, itu kayak bahasa universalnya anak-anak bermain ya kan, cara yang menyenangkan untuk connect. Waktu liburan, jadi kan orang tua saya habis sakit, saya tuh sibuk banget, dia dititipin sama, di rumah sih, tapi dititipin kalau nggak ke mbak, ke tantenya gitu, jadi gonta-ganti aja, sehingga dia yang selalu deket sama ibunya, berasa bundanya tuh kayak lagi pergi, emang pergi kan, nginep-nginep di rumah sakit. Nah pas udah gitu, bunda kita udah mau masuk sekolah, nggak bisa liburan jauh, nggak bisa nginep karena omanya lagi sakit. Nah dia cuma bilang, aku pengen ke playground sama bunda. Oh oke, gitu kan. Playground itu kan tidak mahal kan, artinya oke, itu aku luangkan berapa ya jatah Playtopia itu, kalau nggak salah 2 jam ya, 2 jam ya Playtopia. Nah itu aku luangkan banget sama dia, main di Playtopia. Playtopianya nggak adventure yang buat orang dewasa, itu beneran lo naik flying fox, naik prosotan, naik apapun gitu ya yang dia minta, sampai foto gini lah, foto gitu segala macam, itu diikutin banget gitu. Terus makannya harus di sini, makan habis itu kita makan gitu, terus minta beliin apa, terus jajan, dia kan senangnya jajan, gitu kan. Jadi yang makannya terus foto, bikin konten, itu diikutin banget, kayak ngabisin 6 jam sama dia. Tapi dia happy dan tidak mahal gitu. Anak pilih kan receh ya, tidak mahal. Apa? Apa? Oh, iya, katanya ada momen bundanya megang handphone mulu di playground. Tahu nggak? Tahu kenapa teman-teman? Emaknya udah capek, ya Allah ya kali disuruh naik flying fox, perosotan semua umur udah segini gitu kan. Aduh, itu bener-bener ya. Jadi teman-teman, kalau yang umurnya masih 30-an, tolong ditemani anaknya main playground. Jangan kayak saya, udah tua begini suruh main playground. Bener tuh sesak napas ya. Ujung-ujungnya itu mojok, akhirnya main handphone. Kenapa? Udah nggak tahan. Napas udah sesek. Tapi apa? Dia happy. Dan itu selalu tanya, pas kita pulang, are you happy? Happy, gitu. Udah, selesai kan? Terus tunjukin kasih sayang ini perlu. Ada beberapa anak, contoh kayak saya sensing itu nggak suka dipeluk, nggak suka dicium, kayak nggak suka dipegang-pegang, tapi tetap butuh walaupun sedikit. Kalau anak feeling, yang anak saya feeling ini, dia harus dipeluk, dicium, kata-kata manis, puji-puji dikit gitu kan. Cuma memang nggak semua anak bisa kayak gitu, tapi at least kayak sekali-sekali perlu ya untuk beberapa anak. Dan yang terakhir nih, jadilah teladan ya. Kita sebagai orang tua itu, anak itu learn by doing. Jadi dia meniru orang tuanya. Kalau mau nyuruh anak sholat, ya orang tuanya sholat gitu. Nggak bisa kita, ayo sholat, tapi orang tuanya tuh ya nggak sholat gitu. Itu nggak ini banget, mereka tuh pada bilang nggak fair deh, nggak adil, aku dipaksa-paksa sholat tapi bunda atau ayah nggak sholat atau gimana gitu. Jadi mereka tuh kayak ngapain lo nyuruh-nyuruh gue tapi lo nggak ngerjain gitu, mereka tuh nggak bakal mau. Terus tunjukin banget bagaimana ngelola emosi yang sehat. Misalnya ini tuh sebenarnya masih PR ya, masih PR buat aku yang anaknya insting. Kayak aku udah berusaha banget untuk meredam, untuk selalu ngomong ke dia dengan baik dulu, baik dulu, baik dulu. Tapi memang ya anak insting ini emang luar biasa, apalagi di masa remajanya, akhirnya membuat kita emosinya naik, naik, naik. Gitu. Jadi ya yang bagian ini sih aku masih PR khusus buat dia. Kalau anak yang feeling nggak aman, insya Allah aman yang dia. Kalaupun emosinya gitu. Oke. Nah, gimana nih caranya teman-teman supaya tadi tuh yang kita udah sebut-sebutin bisa berjalan dengan lancar. Caranya itu bakat alaminya dicari tahu dulu. Karena setiap anak itu kan hebat sesuai bakat alaminya. Oke, jadi di Stephen ini buat teman-teman yang udah tahu dan belum tahu ya, kita refresh lagi.
Setiap orang itu ada beda-beda potensi genetiknya. Mesin kecerdasannya beda-beda. Ada yang sensing, mereka ada di otak kiri itu kehebatannya otot, itu senang main, ya kan, rajin, memorinya kuat. Kemudian ada orang thinking nih, orang-orang yang dengan kehebatannya logika, pinter ya, terus jago analisa. Kemudian ada orang intuiting di otak kanan, kreatif, inovatif, gitu kan. Terus ada orang feeling yang jago empatinya tinggi, kemudian senang berhubungan sama banyak orang, temennya banyak, ya kan, gaya komunikasinya tuh pinter, terus ada orang-orang insting yang nalurinya kuat dan serba bisa. Nah, setiap orang punya kehebatannya. Sekarang gimana sih kita bisa connect by emotion dengan kehebatan-kehebatannya mereka ini? Nih yang tadi, anak sensing ya. Ini contoh, anak sensing itu kan fisiknya kuat. Nah, kalau misalnya kita butuh-butuh bantuan dan dia rajin kan, itu disuruh-suruh aja. Kenapa? Sensing itu senang kalau disuruh karena berasa oh dia kepake, tenaga dia kepake. Jadi jangan sungkan-sungkan untuk nyuruh anak sensing karena mereka penurut ya. Itu salah satu bentuk kasih sayang. Kalau aku tuh ngerasa kalau orang tua aku nyuruh tuh aku bahagia gitu kan. Kadang aku sampai bilang ke mama, "Mama suruh aja, suruh ngapain kayak aku kerjain," gitu. Itu kalau ke anak sensing. Kemudian kalau ke anak thinking, biasanya, mereka kan lebih ke ilmu, mikir, apa gitu ya. Jadi mungkin kalau mau, membangunnya itu bisa kayak ajak diskusi gitu kan, diskusi bareng atau problem solving. Jadi bikin dia mikir gitu. Eee, jadi kayak kita masuk tuh sesuai potensi-potensinya mereka. Kalau yang kreatif, tahu dong dengan kreativitasnya mereka, mereka bisa dikaryakan untuk, sesuai kreatifnya mereka. Karena kalau intuiting itu kan kreatifnya luas ya. Ada yang di kreatif seni, ada yang kreatif menulis, macam-macam. Nah, anak feeling nih, komunikasi. Anak feeling di rumahku tugasnya apa, tahu nggak? Kayak, dia tuh kalau ada tamu, dia kayak menerima tamunya gitu loh. "Adek adek ada tamu, tanya siapa? Tegur dong deh, tegur." Jadi suka dia bukain pintu yang, "Siapa ya?" Gitu. Kayak bener-bener kayak penerima, kayak ramah banget anaknya. Iya, terus yang insting itu yang serba bisa. Nah, insting ini, dia kadang disuruh sama tuh kayak sensing, suruh apa gitu bisa, cuma memang suka hati-hati sama temperamennya. Makanya, sebenarnya insting harus dengan lembut ya, kita ini jangan pakai tekanan. Cuma kalau yang lagi remaja ini effort banget ya teman-teman, yang punya anak remaja insting. Nah, kalau misalnya nih visualisasi, kan suka visual gitu kan, bisa diajak anak sensing, diajak ngelihat yang indah-indah, ya kan? Anak sensing suka ngelihat sesuatu yang memanjakan matanya. Kalau mau ngajak, main gitu kan, mainnya kemana? Mainnya cari yang ke tempat yang bagus. Terus, kalau anak thinking mungkin bisa ajak belajar bareng, ya kan? Kayak cari suatu tempat untuk belajar, tapi bisa dengan orang tua dan anak, itu salah satu bondingnya ya. Kemudian yang intuiting, nah mereka tuh sukanya apa? Mereka tuh bisa juga membuat gini, intuiting punya imajinasi apa sih? Nah, eksekusi deh bareng orang tuanya. Itu salah satu loh merekatkan bonding mereka. Kalau feeling kan senangnya main bareng, itu soal tadi contohnya main bareng ya. Main bareng tuh kayak ke playground atau ngumpul atau makan bareng aja dia udah senang gitu. Nah, kalau si insting ini diberi peranan, misalnya nanti ayah bagian ini, kamu bagian ininya ya, nanti kamu jadi bantuin ayah ya. Gitu. Itu senang banget mereka. Nih ajak ya dari kebiasaan, bagaimana sih membangun komunikasi atau bonding sama uh, anak. Misalnya nih ya, kita pengen anak kita terbuka sama kita, tapi kok susah banget. Anak sensing diajak sambil main. Nanti lagi main gitu, cerita dong, kamu lagi ini nggak apa, gimana sekolahan, gitu. Sambil main ngajakinnya. Terus kalau yang Tiki kan senangnya bicara serius, duduk bareng ngobrol. Aku punya adik thinking intro,
dia tuh sama papaku insting kan. Jadi kayak duduk bareng, misalnya habis sholat, duduk bareng ngobrol, gitu aja dia. Simple, nggak kayak kakaknya mamahenmu. Kemudian yang intuiting ya, suka usil, suka ini. Usilin balik deh, coba. Anak-anak intuiting usilin balik deh. Biasanya dia bercanda-bercanda bareng gitu kan. Kalau feeling, ajakin sambil santai-santai. Kayak tiduran, ngobrol bareng gitu kan. Dek, curhat dong, Dek. Cerita dong, apa gitu. Nah, itu senang mereka. Jadi nggak yang, ya santai-santai aja lah, sambil goler-goleran. Nih, kalau si insting kan suka yang nimbrung-nimbrung gitu. Misalnya dia lagi ngapain nih, sosok aja nimbrung. Ngapain gini cerita. Tapi kan kalau si insting ini tuh suka rada-rada ya, dia kayak spontan aja. Kadang misalnya aku lagi duduk mau bikin materi atau apa, itu kayak bunda-bunda aku mau cerita deh. So yang gini, Kak, ini kan mau presentasi ya bentar lagi. Nggak bisa, Kak. Nanti aja. Kenapa sih waktunya selalu tidak tepat? Ya itu yang bikin, itu insting itu emang agak beda. Nah, tapi ya kan aku mau bicara, Bunda. Nah, daripada dia gimana ya, kita kan nggak mau mengecilkan hati mereka. Aku coba bilang gini, oke, oke, 10 menit. Kita bicara 10 menit, tapi minta tolong pengertiannya juga. Dari situ sih bisa sih. Cuma ya itu, suka yang bikin deg-degan mulu tuh si insting. Kayak selalu tidak tepat. Karena mungkin spontan, dia pas inget aja dia pengen cerita gitu. Nah, ini yang terakhir nih, yang penting banget. Love language. Apa sih yang bikin orang bahagia? Kadang-kadang ini sepele, tapi ini jurus jitu untuk membuat kita lebih disenengin sama anak. Sehingga mereka mau mengeluarkan isi hatinya. Sensing. Tahu dong, mereka sukanya barang, uang gitu kan ya, sesuatu yang nyata. Ya kalau mau mereka deket, ya fasilitasin aja. Misalnya kayak anak yang minta laptop ya dibeliin, tapi pakai syarat ya. Nanti anaknya tuh cuek deh, cerita-cerita aja, dia mau kok jadi deket gitu ya. Kan orang thinking kan seperti biasa ditanya butuh apa ya kan. Kalau orang intuiting di gimana ya, intuiting tuh kayak nggak butuh duit loh, dia cuma butuh dihargain doang. Jadi kalau dia bikin karya, bagus nggak? Bagus dong, keren banget, unik ya punya kamu. Gitu aja kayak udah bahagia gitu loh mereka. Terus kalau feeling tuh, aduh, receh, dah datang peluk. I love you, adek. Nih. Datang dia nih. Aduh. Nih, ini anak feelingku nih. Sini mana? Tuh, dia tuh. Tuh, kayak gitu doang, guys. Kayak gini. Udah mau curhat, isi hatinya bisa berjam-jam dia curhat. Kalau orang insting, dah selesai ya Bu. Dah. Nah, itulah kacaunya sama ibu senting. Udah pelukan, udah selesai ya 5 menit, dah gitu. Nah, kalau orang insting, ajakin ini nih. Ini bagus banget dicoba ya, teman-teman. Jadi anak instingku suka dibawa sama ayahnya ketemu. Oh, bukan sama ayahnya sih sebenarnya, dia lebih sama kakeknya. Tapi pernah juga sama ayahnya. Diajak ketemu sama teman-teman ayahnya. Atau waktu itu aku pernah bawa ngumpul bareng teman-teman kuliah aku, reunian gitu. Itu bahagia banget loh dia ajak ngobrol gitu, om dulu belajarnya apa di kampus ini gitu, kayak apa ya, happy banget gitu dia. Jadi ya itu apa ya, terus nanti yang bunda dulu kuliahnya di sini ya bun, ini aku juga pengen deh. Itu membuat dia tuh jadi terinspirasi sama orang tuanya ya teman-teman. Jadi ini apa, tips-tips ini penting banget apa ya, untuk dicoba supaya teman-teman juga makin lengket gitu sama anaknya. Oke, nah ini penting untuk dilakukan dan sangat insya Allah sih berhasil untuk menemukan siapa nih yang menjadi apa ya, mentor, coach, dan ini jalur komunikasi yang cukup efektif. Misalnya aku share based on keluarga ya. Jadi aku punya suami intuiting, ini aku sensing, anak pertamaku laki-laki insting, dan anak perempuanku feeling. Pada saat kalau kita menaklukkan ya teman-teman, sensi kan menaklukkan insting nih panahnya. Itu cenderung yang insting tuh ngelawan ya. Cenderung ngelawan sehingga
kita kan jadi yang sensing ini berasa, ih kok gue diserang terus, serang terus. Nah, kalau aku ngerasa nggak bisa masuk ke anak insting, itu yang aku lakukan, aku hubungi ayahnya. Suamiku kan di luar kota ya, jadi aku hubungi ayahnya. Ayahnya Intuiting kan sebagai lokomotor ya, pembuka jalan. Aku bilang, ah tolong dong, anaknya udah nggak bisa dikasih tahu lagi nih sama bunda. Eh, tolong dikasih paham gitu kan. Nah itu ayahnya turun tangan di posisi itu. Karena di sini kan sifatnya si insting anak mendukung ayahnya, jadi dia lebih mau dengerin. Dan orang intuiting kan ngomongnya lebih halus ya, nggak kayak sensing. Ngomongnya pok gitu kan, kenceng gitu. Kemudian di anak feeling ini posisinya di depan ayahnya ya. Jadi ayahnya yang support, yang mendukung anak feeling. Ayahnya cenderung nurutin semua anak feeling mau. Ya, cenderung dia nurutin sehingga ada beberapa hal misalnya kalau ke Indomaret tuh jangan beli permen, jangan beli coklat gini karena ada lagi batuk. Ayahnya tuh nggak bisa menyangkal. Di situ adalah fungsi ibu sensing untuk ngeblok karena sensingnya kan di depan ya. Supaya apa? Karena feelingnya cenderung nurut sama ibu sensing. Jadi kalau misalnya ada hal-hal tanya bunda, ayahnya udah kayak gitu. Tanya bunda. Kalau kata bunda jangan, jangan. Disitulah adanya pembagian tugas antara suami istri untuk dalam pengasuhan anak-anak. Kalau si anak insting lebih bisa kalau ditanya gitu kan dia sukanya di WA ya tanyanya. Dia lebih bisa tuh cerita ke ayahnya, abis bunda gini, abis ini, abis itu. Kalau ke aku bisa, tapi kadang-kadang suka nanya di waktu yang tidak tepat, akhirnya akunya marah gitu kan. Harusnya nggak boleh, tapi ya memang nggak tepat aja nanyanya gitu waktunya. Kalau di anak feeling, alhamdulillah sama aku terbuka banget. Ya. Nah kalau yang punya anak thinking itu uh, kalau pas dapat bapaknya insting enak, dia terbuka banget sama bapaknya. Ke ibunya juga sih, karena kan ibunya misalnya mamaku feeling ya, jadi dia terbuka karena dia bentuk. Nah ini anak thinking ini kan beda ya sama anak insting. Anak thinking itu kan lebih diem. Jadi kalau mamanya nanya apa, dia masih mau jawab. Pokoknya yang insting ini luar biasa sih. Waduh penuh ancaman. Oke, nanti kita bisa diskusi aja ya lewat tanya jawab. Nah, yang patut diingat teman-teman, jangan suka banding-bandingin kakak, adik, bahkan anak kita dengan saudara atau teman-temannya. Karena anak kita unik dengan kehebatannya masing-masing, ya. Anak kakak, adik, atau yang punya anak yang lebih dari 2, itu punya kehebatan masing-masing. Bahkan sesama genetik aja dia dalam satu keluarga, dia punya kehebatannya masing-masing. Misalnya, sensing-sensing gitu kan. Yang satu kuatnya di memori, yang satu kuatnya di fisik. Ya udahlah, nggak usah dibandingin gitu kan. Uh, karena mereka ya udah beda-beda potensinya. Nah, koneksi emosi adalah investasi terbaik untuk masa depan anak-anak kita. Ini bukan tentang menjadi orang tua yang sempurna, tapi tentang menjadi orang tua yang hadir. Ingat, anak-anak kita itu tumbuh dengan cepat. Jangan lewatkan kesempatan untuk membangun hubungan yang mendalam dengan mereka. Terima kasih.